Ya halo semuanya, balik lagi bareng gue Vian Rafe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke session 11 dari alur cerita Benua Kaisar yang pernah gue bawain. Dan di session ini pasti akan lebih seru lagi. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan yang berencana akan memasuki aliansi dewa dengan cara menyamar dan memasuki tubuh dari anggota aliansi dewa itu sendiri. Saat ini sudah ada mayat Xiao Feng di depannya. Xiaoyan lalu perlahan mendekati mayat itu dan mengulurkan tangannya. Dia pun menekan telapak tangannya ke penutup mayat itu. Tidak hanya Ken Yun, sang permaisuri pun terkejut saat melihat pemandangan ini. Xiaoyan benar-benar bisa menghilangkan kebencian dari mayat itu. Lalu Xiaoyan pun perlahan-lahan menutup matanya dan membiarkan rasa kebencian mengalir ke tubuhnya. Yang dilakukan Xiaoyan kali ini memanglah sangat berlebihan. Selain itu, jiwa Xiao Feng telah terperangkap di dalam tubuhnya setelah Xiao Feng mati. Jadi kebenciannya juga sangatlah kuat. Ketika kebencian ini mengalir ke tubuhnya, Xiaoyan lalu memejamkan matanya secara perlahan. Ternyata Xiaoyan sedang mencari jiwanya, dan jiwa itu belum sepenuhnya menghilang dari tubuhnya. Dalam jiwa Xiao Feng, meskipun dia tidak bisa menemukan semua kenangan di dalam hidupnya, setidaknya Xiaoyan bisa mengetahui beberapa informasi yang mungkin akan bermanfaat untuk Xiaoyan di kemudian hari. Dalam ingatan Xiao Feng, Xiaoyan lalu melihat seseorang wanita. Dan sekarang Xiaoyan harus bisa berpura-pura menjadi Xiao Feng dengan informasi yang dia dapatkan. Seakan-akan Xiaoyan sedang berperan menjadi Xiao Feng. Saat ini Xiaoyan sedang melihat bahwa wanita itu sedang menunggangi tubuhnya. Dan wanita itu sedang memegang cambuk bambu tipis di lengannya. Di sisi lain, tubuh Xiao Feng ditutupi oleh sisik di seluruh tubuhnya. Namun ekspresi Xiao Feng terlihat tidak normal dan mati rasa. Sepertinya dia sudah terbiasa dilecehkan secara tidak manusiawi seperti ini. Jadi wajah Xiao Feng tidak memiliki ekspresi lagi kali ini. Dan wanita gemuk ini terus menggoyang-goyangkan tubuhnya di atas tubuh Xiao Feng dengan penuh gairah. Xiaoyan pun akhirnya mengerti. Itulah yang terjadi kepada Xiao Feng selama ini semenjak dia berada di aliansi dewa. Dia memiliki wajah yang tampan. Namun terkadang ketampanan itu bukanlah suatu anugerah. Bisa jadi itu adalah kutukan. Sama seperti Xiao Feng. Setelah beberapa waktu berlalu, wanita itu akhirnya berhenti. Dan ketika dia berdiri, dia melemparkan 10 koin emas tanpa ragu-ragu. Setelah melihat 10 koin emas itu, wajah Xiao Feng pun tiba-tiba menunjukkan ekspresi lega. Dia segera mengambil 10 koin emas itu dan menggenggam koin-koin itu dengan erat di tangannya. Xiao Feng, dengan bakatmu yang tidak terlalu bagus ini, mungkin lebih baik kamu menjadi peliharaan kesayanganku saja untuk selamanya. Karena aku bisa menjamin kehidupanmu yang layak. Dan di dalam aliansi dewa, ucap dari wanita gemuk itu sambil memandangi Xiao Feng. Ketika Xiao Feng mendengar itu, Xiao Feng pun kembali tidak menunjukkan ekspresi apapun di wajahnya. Jelas bahwa ini bukanlah pertama kalinya wanita gemuk itu mengatakan hal seperti ini. Wanita gemuk itu terdiam ketika dia melihat Xiao Feng tidak menanggapinya. Dia kemudian menarik dirinya sendiri setelah menggenakan semua pakaiannya. Saat wanita gemuk itu menunggangi Xiao Feng, wajah Xiao Feng langsung menunjukkan ekspresi yang penuh amarah. Tetapi itu hanya sesaat saja, karena jika ketahuan mungkin dia akan dalam bahaya. Pada saat ini kekuatan Xiao Feng hanyalah bintang 3 Dausian. Dan dia telah berada di aliansi dewa selama 100 tahun ini. Tetapi tidak peduli seberapa keras Xiao Feng berkultivasi, peningkatan kekuatannya masihlah sangat lamban. Di aliansi dewa, kekuatan ini termasuk yang tidak dipandang dan adalah cenderung meremehkan atau disingkirkan seperti kekuatan Xiao Feng ini. Kemudian pandangan ini pun memudar dan beralih ke adegan yang lainnya. Pada saat ini kekuatan Xiao Feng telah menerobos Dausian bintang 5.
aliansi dewa memiliki 9 level papilion, dan papilion ini menggambarkan kekuatan orang-orang yang tinggal di dalamnya. Dengan kekuatan Xiao Feng, dia menempati papilion ke-9, dan ini adalah yang paling rendah, sehingga persaingan di sini sangatlah sengit. Untuk naik, mereka harus saling bertarung. Tetapi Xiao Feng sering memilih untuk bersabar saja, karena dia tahu bahwa pertempuran yang gegabah akan membunuh dirinya sendiri, cepat atau lambat. Jadi Xiao Feng memutuskan untuk sementara menyembunyikan kekuatannya saja, yang sebenarnya dia menunggu waktu yang tepat untuk bertarung. Tetapi segala sesuatu tidak selalu berjalan mulus. Meskipun Xiao Feng tidak pernah bertarung, perilakunya dianggap sebagai kelemahan yang tidak ada kemampuannya. Oleh karena itu, banyak orang yang mengambil keuntungan dari sumber daya di tangan Xiao Feng dengan merampas secara paksa. Contohnya, Xiao Feng memiliki pil atau dia adalah seorang alkemis. Orang-orang sering memanfaatkannya untuk membuatkan pil untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Saat ini lalu ada seorang pria dan 3 bekas luka di wajahnya menatap dengan tatapan yang haus darah ke arah Xiao Feng. Xiao Feng, aku dengar kamu punya beberapa koin roh naga, bukan? Jika kamu menyerahkannya semuanya kepadaku hari ini, aku akan menyelamatkanmu seumur hidupku. Perjanjian semacam ini pasti akan menguntungkan buatmu, bukan? Ucap dari pria itu. Mendengar itu, Xiao Feng pun terbatuk 2 kali. Dia terluka parah saat ini, dan di sudut mulutnya penuh dengan darah. Xiao Feng lalu mencoba tetap tersenyum, meskipun dia selalu bersabar dan menghindari pertempuran. Selalu saja ada hal-hal seperti ini terjadi. Xiao Feng juga menyesali ketidakberdayaannya ini, dan malah menyalahkan dirinya sendiri karena dia memasuki aliansi dewa yang begitu kejam seperti ini. Xiao Feng, pikirkanlah, jika kamu tidak menyepakati penawaranku ini, kamu mungkin akan segera mati di papilion terbawah ini, ucap pria yang bernama Munai ini. Dan perilaku Munai ini bukanlah hal yang langka di papilion ke-9 ini. Tindakan merampas sumber daya orang lain itu sesuatu hal yang wajar dan sangat biasa di tempat ini. Xiao Feng lalu menjawab, "Aku tidak mau," jawab dari Xiao Feng. Semua koin roh naga ini akan digunakan untuk meningkatkan kekuatannya. Munai tidak menyangka bahwa Xiao Feng akan menolak penawarannya. Dia segera menendang wajah Xiao Feng saat dia mendengar itu. Buah, buah. Xiao Feng pun babak belur oleh Munai ini. "Jika kamu tidak memberikan koin itu kepadaku, jangan salahkan aku, karena aku akan berperilaku kejam kepadamu," ucap dari Munai. Namun Xiao Feng masih saja terdiam. "Oh, ternyata kamu lebih memilih mati di tanganku ya," ucap dari Munai. Munai lalu mengangkat kakinya dan sumber gas abadi di tubuhnya pun lalu meledak. Tendangan seperti ini sudah cukup untuk membunuh Xiao Feng. Namun tepat pada saat Munai hendak menendangnya, sekelompok orang bergegas dari kejauhan. "Berhenti!" ucap dari orang-orang itu. Munai pun terkejut ketika melihat mereka. Lalu dia memutarkan kepalanya dan kemudian dia meludahi Xiao Feng. "Cih, bocah bau. Kali ini kamu beruntung. Lain kali kamu pasti tidak akan memiliki nasib baik lagi seperti ini," ucap dari Munai. Orang-orang itu adalah teman-teman dari Xiao Feng. Tetapi ketika Xiao Feng memandang teman-temannya, matanya memandang dengan tatapan yang dingin. Dan sementara itu Xiaoyan setelah melihat kedua ingatan ini, Xiaoyan pun berpikir bahwa musuh yang ingin dibunuh oleh Xiao Feng itu adalah Munai. Tetapi ketika temannya muncul, kebencian Xiao Feng pun mencapai titik yang sangat ekstrim. Namun ketika di dalam ingatan itu, tidak ada alasan yang jelas penyebab Xiao Feng mempunyai kebencian seperti itu. Ingatan ketiga pun muncul kali ini. Ada ratusan kapal besar, 9 orang berpartisipasi dalam pertempuran. Semua orang-orang itu tahu bahwa untuk berpartisipasi dalam tingkat pertempuran ini, mereka diharuskanlah kuat. Karena kebanyakan orang yang akan diperlakukan sebagai umpan, yang akan ditemukan di dalam keadaan mati sebagai umpan untuk para musuh. Namun pada saat ini Xiao Feng sedang menatap
tanda yang tergambar di lengannya. Tanda itu ditulis dengan huruf besar yang sangat mencolok dan dia langsung menjadi sedingin es. Karena itu berarti bahwa dia harus berpartisipasi dalam perang dengan kuil kuno pada saat itu. Kemudian ingatan itu pun berpindah lagi. Kehidupan Xiao Feng saat ini sudah sekarat. Tetapi ini bukanlah disebabkan oleh orang-orang dari kuil kuno. Di ingatan itu terlihat ada seseorang pria yang menggunakan jubah putih berambut perak. Pria ini memancarkan kekuatan yang sangat kuat pada tubuhnya. Kematian Xiao Feng pun disebabkan oleh pria ini. Dan dia menggunakan teknik pertempuran yang sangat langka, diikuti oleh kematian 10 orang lainnya. Ini juga merupakan kebencian terkuat di dalam hatinya. Di akhir perang itu, tubuh Xiao Feng perlahan-lahan melayang ke dalam kehampaan. Hingga akhirnya dia ditemukan oleh orang-orang dari kuil kuno. Awalnya dia akan dimakamkan oleh orang-orang dari kuil kuno. Namun rasa kebencian Xiao Feng terlalu besar. Jadi dia disegel di dalam tubuhnya. Dan kemudian sampailah dia menjadi bagian dari rencana ini. Setelah melihat ketiga kenangan tragis ini, Xiaoyan pun lalu menghela nafas. Dia lalu mendesah diam-diam di dalam hatinya. Pada kenyataannya memang tidak semua orang memiliki keberuntungan yang sama sepertinya. Jika tidak semua orang bisa menjadi lebih kuat melalui kerja kerasnya sendiri, maka Xiao Feng pun terlalu terobsesi untuk menjadi lebih kuat di dalam setiap pelatihan yang dia lakukan. Mentalitas ini telah benar-benar mendistorsi psikologis dari Xiao Feng. Namun pada akhirnya ia mati dengan cara seperti ini. Xiao Feng, karena aku akan meminjam identitas dan jiwamu itu. Kebencianmu adalah kebencianku. Semua keinginan yang belum terpenuhi di dalam hatimu itu, aku akan pastikan melakukannya untukmu, ucap dari Xiaoyan. Kemudian Xiaoyan pun perlahan-lahan menarik telapak tangannya. Pada saat ini, di lengan Xiaoyan, kebencian Xiao Feng pun berkumpul menjadi 3 titik hitam. Ketiga titik hitam itu adalah ketiga kebencian Xiao Feng itu sendiri. Dan setiap Xiaoyan berhasil mewujudkan keinginan Xiao Feng, maka titik hitam itu akan ikut menghilang satu demi satu. Saudara kesembilan, kamu tidak perlu melakukan ini. Kebencian ini bukanlah hal yang baik untuk kultivasimu, ucap dari Kenyon. Mendengar itu, Xiaoyan pun lalu menjawab, yakinlah aku punya perasaan sendiri tentang masalah ini. Dan pemahaman yang lebih dalam tentang ingatannya juga akan memungkinkanku memainkan peranan sebagai dia yang sangat sempurna. Aku akan menjadi Xiao Feng yang terrealisasi dengan sangat sempurna, ucap dari Xiaoyan. Di dalam hati Xiaoyan sebenarnya, Xiaoyan sangat peduli akan Xiao Feng ini setelah dia melihat kenangan-kenangan dari Xiao Feng sebelumnya. Dan sang permaisuri pun tidak bisa mengatakan apa-apa lagi melihat keteguhan hati Xiaoyan yang begitu kuat. Sepertinya dia akan benar-benar bisa memerankan peranan sebagai Xiao Feng. Sebelumnya Xiaoyan telah berpamitan kepada Ding Yue bahwa ia mungkin akan berkultivasi selama beberapa waktu ini. Selama periode ini, Ding Yue akan tinggal di kuil kuno. Xiaoyan telah mengatur semuanya. Rencana rahasia ini pun secara resmi telah dimulai. Jika kamu benar-benar siap, maka rencana ini akan segera dimulai, ucap dari permaisuri. Mendengar itu, Xiaoyan pun menganggukkan kepalanya. Permaisuri lalu membentuk segel tangan dan mengekstraksi jiwa Xiao Feng secara langsung. Jiwa Xiao Feng perlahan-lahan terbentuk dari lapisan-lapisan cahaya. Dan cahaya-cahaya itu langsung menutupi seluruh tubuh Xiaoyan. Proses ini berlangsung sangatlah lama. Setelah itu Xiaoyan pun akhirnya membuka matanya. Dan pada saat ini wajah dan kekuatan Xiaoyan pun sepenuhnya berubah menjadi Xiao Feng. Termasuk bentuk tubuh, ekspresi wajah, dan tubuh versi sama seperti Xiao Feng. Mulai sekarang namamu bukanlah Xiaoyan lagi. Kamu akan dipanggil Xiao Feng, ucap dari permaisuri. Wajah ini sama sekali tidak cocok untukmu, karena wajah aslimu lebih tampan, ucap dari permaisuri lagi. Mendengar itu, Xiaoyan pun tersenyum. Karena sebelumnya, Xiao Feng juga terlihat tampan dan dimanfaatkan oleh wanita-wanita gatal di sana.
Senyum Xiaoyan terlihat tampak agak kaku karena dia belum sepenuhnya beradaptasi dengan wajah barunya ini. Kenyun, Liuer, kalian harus mengantarkannya, ucap dari permaisuri. Baik yang mulia, jawab dari Kenyun dan juga Liuer. Setelah perubahan total ini selesai, Xiaoyan sekarang harus menyelesaikan dua urusan yang masih mengganjal di hatinya. Yang pertama adalah mencoba untuk melindungi benua kaisar dari segala serangan Dewa Darah. Dan yang kedua adalah menggunakan Heart Lamp untuk menyelamatkan hidup teman-temannya. Setelah kapal disiapkan, Xiaoyan dan yang lainnya pun berdiri di atas kapal. Kapal itu hanya berisi 3 orang saja. Pada saat ini mereka harus bergegas ke kota Qianxing. Dan untuk pergi ke kota Qianxing mungkin membutuhkan waktu beberapa puluh tahun. Dan kemudian mereka harus menuju ke arah kota Ciseltar yang akan memakan waktu setidaknya 100 tahun. Baiklah, terima kasih atas bantuanmu, Kenyun dan juga Liuer, ucap dari Xiaoyan. Saudara ke-9 tidak perlu sopan seperti itu kepada kami, ucap dari Liuer. Baiklah kalau begitu, ayo kita pergi sekarang, jawab dari Kenyun. Di atas kapal ada 3 kekuatan besar yang melonjak dan kapal itu pun segera melesat. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Wow, keren nih, Xiaoyan harus memerankan orang lain. Dan menurut gua kenangan dari si Xiao Feng itu mirip-mirip sama Zeta Sub-Zero ya kalau waktu kecil tuh. Kayak senyum, dia udah nggak punya emosi lagi gitu. Jadi dia cuma bisa senyum doang gitu. Senyum tapi untuk meredakan kemarahannya sendiri gitu. Walaupun dia dipukuli, di apa-apa pun dia tuh senyum. Yang tahu Zeta Sub-Zero komen di bawah ya. Kita berarti satu kiblat nih ya sama Zeta Sub-Zero. Apalagi story-nya mantep banget itu Zeta Sub-Zero. Oke, terima kasih semuanya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Terima kasih juga untuk yang selalu mendukung channel ini dari awal hingga saat ini. Dan gue ucapin terima kasih banyak juga buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Terima kasih semuanya dan sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Assalamualaikum dan sampai jumpa. Dadah.